Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan PTS 1. Kemarin ini sudah Pak Guru kirimkan latihan soal. Nah, untuk kali ini kita akan belajar matematika kelas 4. Ini adalah part yang pertama, karena nanti ada 3 part insya Allah. Mari silakan disimak video ini sampai habis. Dan jangan lupa silakan disiapkan pula materinya. Bagi yang belum punya bisa mendownloadnya di link di deskripsi. Yang pertama kita mulai dari KD 3.1. Soal yang pertama yakni Dina memotong coklat menjadi 15 bagian. Dina memberi Dini dan Doni masing-masing 4 bagian. Maka coklat Dina sekarang tinggal berapa? Kita lihat coklat Dina ada 15 potong awalnya. Kemudian diberikan pada Doni dan Dini masing-masing 4. 15 dikurangi 4 dikurangi 4 sisanya 7. Sehingga dalam bentuk pecahan coklat Dina sekarang adalah 7/15. Nomor 2, bagian yang tidak diberi warna. Nah, perhatikan tidak diberi warna. Menunjukkan pecahan maka kita hitung. Yang tidak ada warnanya ada 1. Kemudian seluruh bagian, seluruh potongan ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Jelas sekali. Selanjutnya nomor 3. Tentukan nilai pecahan yang diberi warna pada gambar berikut. Kalau tadi yang tidak diberi warna, maka untuk nomor 3 ini adalah yang diberi warna. Kita lihat, di sini ada gambar pertama, yang diberi warna ada 1, 2. Sehingga pembilangnya adalah 2 per semua potongan ada 5. Sehingga gambar yang pertama nilainya 2/5. Untuk gambar yang kedua, kita lihat yang diberi warna atau diarsir ada 1 bagian. Sehingga pembilangnya adalah 1/3. Karena ada 3 potongan seluruhnya. Nomor 4, beri tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Yang pertama adalah 3/9 dibandingkan 1/3. Kita bisa menggunakan cara perkalian silang, yakni 9, B ya, yang B ada soal juga, 2/5 dibandingkan 1/2. Kita mulai dari yang A dulu. 9 kita kalikan 1 hasilnya 9, kita tulis di atasnya tepat. 3 kali 3 hasilnya juga 9. Karena keduanya sama, hasil perkaliannya sama, maka 3/9 senilai atau sama dengan 1/3. Untuk yang kedua, B, 5 kita kalikan 1, hasilnya 5. Kemudian 2 kalikan 2, hasilnya 4. Kita bandingkan hasil perkaliannya. 4 dibandingkan 5, yakni 4 lebih kecil dibandingkan 5. Jelas ya? Lanjut ke nomor 5. 5/9 sama dengan 15 per P. Maka nilai P adalah titik-titik. Kita buat perbandingannya. 5/9 sama dengan 5/9 kali. Nah, 5 kali berapa hasilnya 15? Betul, dikalikan 3. Karena pembilangnya kita kali 3, maka penyebutnya juga harus kita kalikan 3. Sehingga bisa kita dapat 5 kali 3, 15 per 9 kali 3, 27. Sehingga ketemu di sini nilai P-nya adalah 27. Nomor 6. Pecahan paling sederhana dari 10/20 adalah cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membaginya secara berulang sampai angka yang tidak bisa dibagi lagi. Sehingga 10/20 kita bagi. Misalnya kita bagi 5. Karena pembilang kita bagi 5, maka penyebut juga kita bagi 5. Apakah harus dibagi 5? Tidak. Berapapun boleh. Yang penting pembilang dan penyebut dibagi angka yang sama. Kecuali dibagi 1. Ya, jadi berapapun angka pembaginya boleh selain 1. Kita hitung 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Nah, 2/4 ini masih bisa kita bagi lagi. Sehingga kita sederhanakan lagi. 2/4 dibagi 2/2. Hasilnya 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2 adalah 2. Soal berikutnya, gambarkan dengan mengarsir bangun berikut. Nah, kita akan mengarsir bangun yang nilainya 1/2. Di sini ada sebuah kotak. Karena 1 maka, nah kita lihat penyebutnya berapa? 2. Kita bagi. Kotak ini menjadi 2 bagian,
kemudian satu bagian kita beri warna atau kita arsir. Sehingga bagian tersebut menunjukkan nilai pecahan 1/2. Next, nomor 7. Pecahan 3/4 senilai dengan A per B. Jika jumlah A dan B adalah 21, sedangkan selisihnya 3, maka nilai A per B adalah titik-titik per titik-titik. Nah, ini adalah konsep pecahan senilai, maka kita kalikan. Yang memungkinkan adalah kita kalikan 3. Kenapa? Kalau kali 2 hasilnya baru 6/8. 6 ditambah 8 hasilnya bukan 21, tapi 14, maka kurang. Kita kalikan 3/3. 3 kali 3 hasilnya 9, 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, sekarang kita cek ya. 9 tambah 12, A tambah B, hasilnya 21, tepat. Kemudian selisih itu apa? Selisih itu angka yang besar dikurangi yang kecil. 12 dikurangi 9, hasilnya juga 3. Maka nilai A per B adalah 9/12. Ya, tepat sekali. Selanjutnya, nomor 8. Bibi membuat kue bolu. Kemudian kue itu dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Kakak memakan 3 potong kue bolu tersebut. Nah, perintahnya, buatlah gambar yang menunjukkan pecahan bagian kue bolu yang dimakan kakak. Langkah yang pertama, kita tentukan bagian yang dimakan kakak dalam bentuk pecahan. Yakni ada 3 potong dari 6 potong. Nah, selanjutnya kita siapkan sebuah gambar persegi panjang saja biar mudah. Dan persegi panjang ini kita bagi sebanyak penyebutnya, yakni 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, dari 6 bagian ini kita arsir sebanyak berapa? 3, karena yang dimakan kakak ada 3 potong. Maka 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 bagian yang diarsir dari 6 bagian seluruh kue yang dibuat atau dipotong. Selanjutnya, Andi makan setengah bagian. Dinamakan 2/8 bagian, Budi makan 3/4 bagian. Perintahnya, tuliskan urutan dari yang paling banyak. Langkah yang pertama adalah kita buat gambar yang menunjukkan pecahan tersebut. Ini adalah langkah basic, langkah paling mudah. Kita buat gambar yang sama besar, kemudian kita arsir sesuai pecahan yang ditunjukkan. Yakni, Andi makan 1/2, maka kita arsir 1/2. Dinamakan 2/8, maka kita potong menjadi 8 bagian, kita arsir 2 buah. Dan Budi makan 3/4, kita potong menjadi 4 bagian dan kita arsir 3 buah. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa yang paling banyak adalah 3/4, kemudian 1/2, dan yang paling sedikit adalah 2/8. Oke, itulah anak-anakku pembahasan untuk latihan soal kita kali ini. Untuk part 2 dan part 3, silahkan ditunggu penayangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.